Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Kuspitasari. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas besar 2 saya, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindak korupsi. Integritas berasal dari bahasa Latin integrat yang artinya komplit atau tanpa cacat, sempurna tanpa kedok. Maksudnya adalah apa yang di hati sama dengan apa yang kita ucapkan, kita pikirkan dan lakukan. Integritas atau integriti juga adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Jadi secara sederhana ini integritas menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang, seperti itu. Lalu di slide kedua, untuk membangun pribadi yang berintegritas sebenarnya kita nggak susah ya, karena sekurang-kurangnya cuma melakukan 3 hal ini aja. Itu yang pertama, kita harus membangun konsep diri positif. Maksudnya yang di sini adalah kita tahu perasaan kita positif yang kayak gimana mengenai diri sendiri kita, itu biasanya akan membuat seseorang manusia optimis dalam menyelesaikan masalah. Terus yang kedua, kita harus melihat integritas sebagai integritas seluruh bagian. Maksudnya kalau di sini menurut Henry Cloud di 2006 ada 6 aspek integritas, yaitu pertama, kemampuan terhubung secara autentik, yang kedua kemampuan berpotensi pada kebenaran, yang ketiga kemampuan bekerja dengan cara yang menghasilkan dan selesai dengan baik, yang keempat kemampuan terlibat dalam menghadapi hal negatif, yang kelima kemampuan untuk berorientasi pada pertumbuhan, yang keenam dan terakhir adalah kemampuan untuk mengatur transenden atau yang mengarahkan pada perluasan gambaran yang lebih besar dari diri sendiri. Poin ketiga, itu Anda harus mengenali konsep diri integritas tersebut. Menurut Henry Cloud 2006, ada 4 konsep integritas di sini. Yang pertama itu sebagai keterampilan, yang kedua integritas merupakan sebuah keterampilan yang harus dilatih terus-menerus. Adalah sesuatu yang ada dalam di kepribadian seseorang. Terus yang ketiga itu sebagai pedoman, dan yang keempat itu integritas merupakan benchmark atau rujukan atau yang digunakan dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada kebenaran dan kejujuran. Oke, slide selanjutnya itu ada menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, integritas sendiri adalah bertindak dengan cara konsisten dengan apa yang kita katakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. KPK di sini menuliskan 9 integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Yang pertama yaitu jujur. Jujur di sini adalah sikap lurus hati ya, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Yang kedua itu peduli. Sebagaimana kita tahu, peduli itu adalah rasa manusiawi antara lebih dari satu orang ya. Untuk ketiga itu mandiri. Mandiri ini dipakai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini semua orang pasti mempunyai tanggung jawab minimal untuk dirinya sendiri. Yang keenam bekerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan itu adil. Oke, untuk poin 2.2 di sini ada korupsi dalam perspektif undang-undang. Memahami nilai-nilai anti korupsi sangat penting untuk mencegah beberapa faktor terjadinya korupsi secara internal. Beberapa faktor penyebab korupsi melalui prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, kewajaran, kebijakan, kontrol dalam mencegah terjadinya perilaku korupsi secara eksternal. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada beberapa prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga bertanggung jawab menjawab kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi
maupun konstitusi pada level budaya. Terus yang kedua ada prinsip transparansi. Ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua prospek kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Terus yang ketiga itu adalah kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup atau ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Yang keempat itu ada kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima itu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Nah, di sini juga ada beberapa poin pemberantasan korupsi berjalan dengan efektif, maka perlu beberapa strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah strategi represif. Yaitu adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan melalui pengaduan masyarakat sebagai sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Yang kedua itu adalah strategi perbaikan. Artinya adalah transparansi penyelenggara negara dengan cara KPK menerima laporan harga kekayaan penyelenggara negara dan gratifikasi serta memodernisasi pelayanan publik dengan tujuan adalah agar tidak bisa melawan korupsi. Untuk yang ketiga adalah strategi edukasi dan kampanye. Di sini artinya pembelajaran pendidikan anti korupsi itu penting dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa tentang mengenai dampak korupsi yang akhirnya tidak mau melakukan korupsi. Di sini juga ada poin kejahatan korupsi perspektif hukum pidana. Maksudnya di sini adalah unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan serta atau perekonomian negara. Apabila dikaji karakteristiknya, kejahatan korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kejahatan karena biasanya ditutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin. Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pencurian, terjadi penyebaran tanggung jawab dan semakin meluas akibat kompleks organisasi, penyebaran korban yang sangat luas, hambatan dalam pendeteksian dan penutupan akibat kurang profesionalnya aparat. Peraturan yang tidak jelas sehingga merugikan dalam penegakan hukum, pandangan, dan mendua terhadap pelaku. Kita ke slide berikutnya, itu ada pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting terwujudnya good governance karena visi utama dalam penyelenggaraan pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Untuk itu pemerintah sangat berkepentingan untuk melakukan perbaikan atas layanan publik selama ini. Pelayanan publik yang masih terkesan sulit dalam mengakibatkan maraknya praktek korupsi, kasus-kasus korupsi di Indonesia juga sangat mendominasi korupsi di sektor publik ya. Menurut termasuk pelayanan public service delivery di mana masyarakat berinteraksi langsung dengan pelaksana pelayanan publik. Fenomena korupsi dalam layanan publik sering terjadi karena dua faktor, yaitu faktor-faktor eksternal atau faktor internal birokrasi. Faktor eksternal muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perizinan dan sejenisnya. Faktor lebih menitik beratkan pada adanya fenomena bahwa tentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara legal. Di slide berikutnya, di sini ada praktek korupsi merupakan suatu tindakan yang harus dihindari oleh semua lapisan masyarakat ya, termasuk aparat sipil negara atau ASN. Untuk itu berbagai upaya telah digulirkan oleh pemerintah untuk mencegah praktik korupsi di tubuh birokrasi. Jadi di sini semua kalangan ya, kalau untuk korupsi kita sangat menghindari itu karena itu adalah hal yang merugikan masyarakat dan negara.
dalam jumlah yang sangat besar biasanya. Oke, di sini ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB sebagai leading sektor dalam menyusun kebijakan bagi ASN juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghindari praktik korupsi ini. Yang pertama adalah kebijakan pertamanya yaitu kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan dilaporkan setiap tahunnya. Untuk yang kedua itu adalah kebijakan yang mengatur mengenai penguatan sistem integritas internal instansi pemerintah. Kebijakan ini meliputi pengendalian gravitasi, penanganan benturan kepentingan, penguatan sistem whistleblowing, serta pengelolaan masyarakat melalui kanal sistem pengaduan pelayanan publik, layanan aspirasi, dan pengaduan rakyat yang telah terintegrasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Terus kemudian pengendalian tindak korupsi di level unit kerja pelayanan melalui pembangunan ZI atau zona integritas. Terus untuk yang terakhir itu salah satu upaya lainnya adalah kolaborasi antar instansi pemerintah melalui pembentukan tim strategi nasional pencegahan korupsi yang terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas, Menteri Dalam Luar Negeri, Kepala Staf Presiden, Menteri PANRB, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Untuk di slide berikutnya yaitu kita ada di 2.4 yang akan kita bahas itu peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi ya. Nah, di sini mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah, kerja lapangan, atau kesempatan lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemui pada pihak yang berwenang. Slide berikutnya yaitu gerakan mahasiswa berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena diyakini mahasiswa mempunyai jiwa yang bersih, berkemampuan intelektual yang tinggi, serta mempunyai jiwa yang mudah dapat diharapkan bisa membantu dalam meminimalisasi bentuk-bentuk korupsi itu sendiri. Bisa dilihat peran mahasiswa dalam peristiwa penting pada zaman kebangkitan nasional pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Orde Baru di 1966, dan periode reformasi tahun 1998. Semua bentuk peristiwa di atas melibatkan peran penting mahasiswa dalam pergerakan anti korupsi dan ada di Indonesia. Terkait dengan maraknya kasus korupsi, mahasiswa harus bisa menjadi garda terdepan bagi penanggulangan kasus korupsi dalam jangka pemberantasan korupsi. Peranan mahasiswa sangat diharapkan karena mahasiswa bersikap netral dan lebih difokuskan dalam hal ikut untuk membangun mental anti korupsi yang ada di masyarakat. Upaya mahasiswa dalam pemberantasan korupsi antara lain menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, mulai dari lingkungan yang paling terdekat sampai nasional. Terus yang kedua, memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dan bahaya melakukan tindakan korupsi itu seperti apa. Terus yang ketiga, menjadi pengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena pada dasarnya mahasiswa bersikap netral. Untuk di slide selanjutnya, di sini ada beberapa sikap yang perlu dimiliki mahasiswa dalam mengontrol jalannya pemerintahan, diantaranya yaitu pertama adalah tindak bersikap apatis atau cuek terhadap sekitar. Untuk yang kedua, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari tingkat desa maupun pusat. Terus yang ketiga, yang terakhir, membuka wawasan seluas-luasnya tentang pemahaman bentuk-bentuk korupsi yang kerap dilakukan. Mungkin menurut saya juga yang sebagai sekarang menjadi seorang mahasiswa, peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi itu emang sangat kita bisa menerapkan ini dalam bidang hal apapun gitu, apalagi mahasiswa di sini kita bisa seperti contohnya kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik saat kita melakukan kuliah dengan teman-teman kuliah kita sendiri, atau misalkan kerja di lapangan kita bisa sharing atau bertukar informasi. Kita juga bisa sambil
melakukan penyuluhan kepada teman-teman yang lainnya juga, atau misalkan ada kesempatan lain mengenai masalah korupsi, dan kita lebih untuk kayak mendorong supaya masyarakat tuh jangan menutup-nutupi. Emang kalau bisa sih harusnya kalau misalnya ada yang melawan korupsi kayak gitu, masyarakat bisa langsung melapor kepada pihak yang berwajib. Seperti itu sih yang saya ingin jelaskan dan saya presentasikan. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau banyak belibet di sini. Mohon dimaklumi untuk Ibu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.